Halo teman-teman, pada video kali ini aku akan membagikan 4 kesalahan finansialku di umur 20-an. Saat ini umurku 22 tahun dan aku udah dapat penghasilan sendiri sejak sekitar 3 tahun yang lalu. Ini adalah suatu hal yang kusyukuri, tapi di saat yang bersamaan ini juga mengerikan karena aku dapat akses ke uang sebanyak itu, yang mana biasanya kalau orang dapat akses ke uang banyak tahu-tahu tanpa proses yang jelas itu seringkali akhirnya tidak baik. Ini bisa dilihat dari pemenang orang main lotre, pemenang apapun lah yang dia dapat uang banyak tiba-tiba, itu biasanya nggak lama kemudian uangnya bakal habis lagi. Dan aku juga merasa aku harus berhadapan dengan banyak kemungkinan itu terjadi. Karena rasa impulsifku, aku jadi banyak beli barang-barang yang nggak perlu, keluar jutaan untuk ini dan itu. Ketipu hanya karena aku nggak pandai riset dan cuma ngeklik-ngeklik aja kapan aku mau, hingga akhirnya harus berutang atau nggak punya cash flow yang pasti, banyak tanda tanya dan keraguan karena aku nggak pandai dalam manage kapan uangku masuk, kapan keluar, berapa banyak yang disimpan, berapa banyak yang dipakai buat beli apa yang kuinginkan. Inilah 4 kesalahan finansial yang aku buat di awal umur 20-an. Semoga dengan video ini teman-teman jadi bisa terhindar dari kesalahan yang sama. Kesalahan yang pertama adalah aku terlalu khawatir dalam menabung. Jadi aku merasa bahwa dengan banyak menabung maka suatu saat aku akan kaya. Menabung pangkal kaya katanya. Itu mungkin ada sebagian benarnya dan memang menabung ini jadi salah satu habits baik juga dan ia juga punya peran yang baik dan bagus dalam strategi finansial kita secara umum. Tapi masalahku adalah aku terobsesi dengan menabung dan merasa bahwa dengan menabung maka suatu saat aku tiba-tiba akan kaya. Sehingga jadinya apa? Jadinya aku jadi orang yang pelit. Aku nggak mau beli pengalaman, aku nggak mau neraktir temenku, aku nggak mau beli kado ulang tahun, bersedia menyiksa diriku sendiri asalkan aku nggak keluar uang. Yang pada akhirnya memang aku dapat 200.000, 300.000 tambahan di akhir bulan, tapi sebagai orang aku merasa sengsara. Dulu bahkan waktu pertama kali aku pindah ke Jepang, itu aku kaget dengan bedanya biaya hidup di sini, dan aku takut banget buat ngeluarin uang. Jadinya apa? Aku manjangin aja rambutku, udah jelas-jelas kayak jamur yang nggak diurus, tapi aku biarin aja kayak begitu. Aku ikut lomba kesana kemari, presentasi ini dan itu, dan aku di situ nggak mikir, tapi sebenarnya aku merasa bahwa alangkah baiknya aku memberikan penampilanku yang terbaik, dan sebenarnya mungkin walaupun aku keluar berapa ratus ribu untuk potong rambut di Jepang, dan jangka panjangnya bakal lebih bermanfaat untukku daripada misalnya aku pergi seperti orang yang tidak terurus untuk memberikan presentasi di depan orang-orang yang mungkin bakal melihat dan menanamkan impresi pertama mereka terhadapku yang mungkin bisa menentukan kesempatan-kesempatan apa yang bakal ku dapatkan di masa depan. Karena itu kalau misalnya aku bisa kembali lagi, apa kira-kira yang bakal kulakukan? Yang bakal kulakukan yang pertama adalah aku nabung hanya sampai dana daruratku tercukupi. Ini beda-beda setiap orang tergantung rasa amannya itu gimana, tapi biasanya di antara range 6 sampai 12 bulan. Aku sendiri kemarin pakai yang angka 6 bulan, tapi aku rasa sih harusnya ditambah dikit lagi kalau untuk sekarang. Kalau udah ada 6 bulan dana darurat itu, aku mempelajari dan mentor-mentorku juga mengajarkan bahwa sebenarnya yang terbaik yang kulakukan saat ini adalah untuk menggunakan uang yang lebih atau yang tidak masuk dana darurat tadi untuk berinvestasi, nggak hanya kayak ke instrumen-instrumen reksadana dan semacamnya, tapi juga ke diriku sendiri. Ini artinya aku harus mengokekan diriku untuk beli lebih banyak buku, untuk beli banyak keperluan olahraga, untuk lari, untuk sewa pelatih atau apa, dan juga untuk beli makanan-makanan yang sehat. Kadang aku lebih pilih beli mie goreng 2.500 perak daripada misalnya beli makanan yang 4 sehat 5 sempurna yang harganya 25.000. Padahal mungkin memang 2.500 tadi saat ini terasa worth it, tapi kalau kita makan kayak gitu tiap hari, itu nanti ongkos yang harus kita bayar dari misalnya kita mau mengandu semua ketidaksehatan yang berakumulasi dari habits makanan kita tadi. Kita mau menghapus itu semua nanti susah, banyak PR yang harus kita kerjakan. Nanti harus sewa gym, terus nanti harus sewa pelatih lagi dan semacamnya, yang sebenarnya itu bisa dihindari kalau kita dari awal udah invest langsung aja tambah ke misalnya makanan yang lebih sehat. Terus juga ongkos kalau misalnya suatu saat kita sakit. Saat ini emang belum terlihat, tapi katakan walaupun kita harus bayar 25.000 dan saat ini emang lebih mahal, tapi kalau misalnya dari itu kita bisa sehat dan ini adalah upaya atau usaha kita, kalau misalnya seperti itu dan kita terhindar dari keseharusan untuk masuk rumah sakit dan semacamnya, jumlah yang kita tabung itu jadi jauh lebih banyak. Jadi sekarang aku menganggap bahwa beli makanan yang lebih mahal tapi lebih sehat itu sebagai bentuk asuransi. Memang sekarang nggak terlalu terasa atau terlihat, tapi di jangka panjang itu bakal terlihat. Dan mungkin aku bisa undo sedikit atau aku bisa revisi kalimatku barusan, karena sekarang aku sangat melihatnya. Dulu aku makan nggak sehat, nggak ngerti apa yang
whole foods, apa yang bukan, bagaimana seharusnya komposisi piring yang sehat, yang benar, itu aku masih nggak terlalu teredukasi tentang itu. Dan sekarang setelah aku mulai makan sehat, katakan itu jauh banget impact-nya ke kepercayaan diriku, ke bagaimana aku melihat diriku, ke konsep diri dan identitasku, yang karena kepercayaan diri itu terbentuk ketika aku melakukan hal-hal di pekerjaan atau kuliahku, itu jadi jauh lebih percaya diri dan aku bisa memberikan yang terbaik yang akhirnya mendatangkan lebih banyak opportunities lagi. Terus kesalahanku yang kedua adalah terjebak dalam scarcity dan bukan abundance mindset. Jadi scarcity mindset kalau dari artinya itu adalah mindset kelangkaan. Jadi kita merasa bahwa sumber daya di dunia ini terbatas sehingga kita harus menjaga apa yang kita punya itu seerat-eratnya. Sedangkan kalau abundance mindset ini merasa bahwa di dunia ini kekayaan itu berlimpah dan sumber daya itu berlimpah sehingga asalkan kita berusaha, kita bisa dapat dari satu cara atau cara lainnya akses ke sumber daya tadi atau bahkan kita bisa menciptakan kekayaan atau sumber daya kita sendiri. Dulu aku terjebak di scarcity mindset. Jadi ini artinya apa? Sama kayak tadi aku pelit. Aku nggak mau ngeluarin uang. Kalau misalnya udah datang waktu untuk belanja mingguan katakan, aku bakal bela-belain ke supermarket yang jaraknya setengah jam dari rumahku hanya karena di sana sayurnya hemat 10.000 perak. Padahal ongkos dari perjalanannya itu yang 30 menit tadi itu lebih gede daripada harga yang aku simpan. Jadi katakan kalau misalnya aku beli aja dari rumahku yang kayak 2 menit gitu, meskipun harganya lebih mahal, tapi waktu yang disimpannya, apalagi kalau ini kita lakukan rutin, kan itu numpuk banget. Itu bisa dilakukan untuk berbagai macam hal lain. Ketika aku sekarang melihat dunia itu dengan abundance mindset, itu juga caraku bekerja dan berpasrah sehari-hari itu jauh berbeda. Dulu aku merasa sangat pahit, sangat ketakutan, sangat insecure, sangat khawatir, tapi sejak aku mulai melihat dunia sebagai dengan abundance mindset, aku lebih semangat dalam kuliah di kampus katakan, karena aku tahu dengan 1 jam 2 jam belajar ekstra yang aku hasilkan, mana tahu nanti dalam 5 tahun 6 tahun yang akan datang hasilnya dari bentuk pekerjaan apa yang aku dapatkan, gajinya bisa 10 kali lipat lebih tinggi, itu bakal luar biasa nanti impact dari segi penghasilannya. Terus katakan aku sebagai seseorang yang self-employed, artinya aku mempekerjakan diriku sendiri, itu jadi lebih semangat karena katakan misalnya dulu aku bela-belain ke bandara jam 3 pagi hanya untuk dapat tiket pesawat murah. Padahal murahnya cuma mungkin 20%, 30% lebih murah. Kalau sekarang katakan aku mendingan naik kereta Shinkansen di Jepang itu yang tinggi tiernya yang mahal, walaupun 20-30% lebih mahal, tapi aku bisa naik kereta itu kapan aja aku mau. Misalnya jam 9, jam 12, tiap jam itu ada. Jadi daripada aku bela-belain ke bandara 3 pagi untuk check-in, terus nanti harus penuh-penuhin semua barang-barangku di dalam satu tas yang nggak boleh lebih dari 7 kilo, aku sekarang langsung aja naik Shinkansen. Aku pikir bahwa oke, aku akan naik Shinkansen, bisa naik kapan aja, paginya aku bisa lari dulu, santai dulu, bagasiku bisa gede dan nggak akan dimarahin kalau misalnya lebih dari 7 kilo nggak disuruh bayar lagi. Aku juga bisa lebih nyaman, ada internetnya, aku bisa sambil kerja di sana. Meskipun harganya lebih mahal, tapi potensiku untuk menghasilkan, karena aku tahu dengan abundance mindset, aku bisa menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang bakal membayar untuk apapun tadi yang ku keluarkan. Karena semangat itu, outlookku jadi berubah dan jauh lebih banyak hal yang ku selesaikan yang high leverage, alias dia kayak menggerakkan mata jarumnya untuk hidupku yang akhirnya mendatangkan lebih banyak hasil, lebih banyak juga opportunities, dan secara umum yang terpenting tuh ke level kebahagiaanku. Aku nggak merasa pelit lagi, aku nggak merasa kayak sengsara karena menahan-nahan diriku, tapi aku sekarang merasa lebih ada rasa kebahagiaan. Walaupun mungkin potensi angka yang bisa ditabung atau angka yang dipegang dalam rekening tuh lebih rendah, tapi ternyata aku bersedia untuk sedikit lebih rendah itu selama aku tahu dana daruratku masih ada dan aku bisa hidup enjoy se-enjoy-enjoynya. Kesalahanku yang ketiga adalah tidak membakar perahu. Jadi ada buku yang judulnya Burn the Boats. Jadi yang dibahas oleh buku ini adalah bagaimana kalau misalnya kita mau memperbesar kemungkinan kita berhasil dalam suatu bidang atau suatu tujuan yang pengen kita capai. Kalau misalnya ada itu, coba burn the boats, bakar perahunya. Artinya apa? Kalau kita udah ada target itu, kita memutuskan bahwa kita pengen mengambilnya, kemudian kita buat langkah pertama kita, langsung bakal perahu yang ada di belakang kita. Artinya jangan muter balik lagi. Jadi kesalahanku dulu adalah terlalu banyak safety net. Jadi kalau sekarang kan cuma dana darurat aja ya, tapi kalau dulu tuh aku jadi kayak, oh aku kalau misalnya gagal di sini, aku pakai dana daruratku. Kalau misalnya dana daruratku nggak cukup, aku nanti bisa minta bapakku. Kalau misalnya dari bapakku nggak cukup, aku bisa pakai pinjaman online yang kayak gitu-gitu. Jadinya kita selalu ada perahu di belakang yang akhirnya membuat kita nggak sepenuh itu dalam komitmen kita ke target yang pengen kita capai. Aku melihat perubahanku jauh lebih luar biasa
merasa setelah aku burn the boats, walaupun nggak secara literally atau secara harfiah, tapi setidaknya di kepalaku boats ini nggak sampai. Aku tahu bahwa bisa aja aku minta ke bapakku, tapi aku nggak bakal melakukan itu. Aku tahu bisa aja aku pinjam online setup dengan foto KTP ku, tapi aku tahu aku nggak bakal melakukan itu karena aku udah burn the boats. Jadi ketika aku katakan komit, oke, aku mau coba jadi penulis, karena aku tahu aku nggak bisa lagi naik perahu yang kemarin. Aku sekarang jadi full mengasah kemampuanku sebagai penulis dan mencoba membuat peruntungan dari bidang yang sudah kutentukan ini. Contoh nyatanya kalau dari diriku sendiri adalah kemarin aku agak ragu dalam memulai bisnisku sendiri. Jadi sekarang aku ada kayak ngejalanin bisnisku yang berlapis-lapis. Aku ada ngajarin orang dari workshop, kemudian pindah ke bootcamp, kemudian pindah ke sesi one-on-one bersamaku. Aku merasa ini adalah langkah yang penting bagiku untuk belajar bagaimana caranya marketing, kemudian menjual produk dan jasa valuable buat orang, karena di suatu saat nanti aku pengen ngebangun bisnisku sendiri pas udah balik ke Indonesia. Ini adalah langkah yang penting dan aku ketika memutuskan untuk membuat langkah ini harus membakar perahu-perahu yang ada di belakang. Padahal ini udah aku jadikan wacana bertahun-tahun tapi baru terlaksana sekarang karena dari kemarin tuh perahunya nggak pernah aku bakar. Aku selalu punya alternatif kalau misalnya rencanaku saat ini gagal. Tapi kemarin aku menyadari pentingnya dari burning the boats ini, dan akhirnya yang kulakukan adalah aku resign dari pekerjaanku sama Ali Abdal yang dimana aku udah bekerja di sana 1,5 tahun. Terus aku juga meninggalkan banyak kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa aku ikuti di kampus karena aku tahu untuk bisa melatih skill bisnisku dan komit di jalan ini, dia butuh atensi lebih besar lagi. Kemudian kesalahan finansialku yang keempat adalah menerima advice atau saran dari orang-orang yang tidak capable di bidang tersebut. Ini biasanya terjadi di lingkungan terdekat kita. Kalau misalnya kita punya keluarga, saudara, teman baik dan semacamnya, banyak yang bakal ngasih saran kita tentang apa investasi selanjutnya yang harus dibuat, apa keputusan finansial selanjutnya yang harus dibuat. Padahal kalau kita jujur, banyak dari mereka yang nggak punya background yang sesuai untuk memberikan saran-saran tersebut. Banyak dari mereka justru bahkan yang lagi struggle dengan kondisi finansialnya sendiri, dan kita menerima pendapat mereka hanya karena menurut kita mereka adalah orang dekat, karena itu kita harus dengerin kata mereka. Padahal walaupun kita harus menghormati orang tua, orang terdekat dan semacamnya, seringkali mereka bukanlah orang yang tepat untuk ditanyakan tentang isu-isu tertentu. Misalnya, kalau misalnya orang tua kita nggak pernah menghabiskan waktu di dapur, jangan tanyain tentang gimana caranya bikin spaghetti carbonara yang enak. Kalau misalnya kita butuh saran, ini lebih baik investasi ke A atau B, dan orang tua kita nggak pernah berpengalaman dalam investasi, jangan tanyain ke mereka juga. Kalau misalnya saudara kita belum pernah kuliah, terus kita nanya lebih baik jurusan A atau B, yang mana itu pembayaran UKT-nya bakal jadi keputusan finansial yang besar. Kalau mereka nggak punya pengalaman atau pengetahuan tentang bidang itu, jangan ditanyain atau jangan terlalu ngambil pendapatnya. Yang harus kita lakukan adalah cari orang-orang yang tepat. Mau belajar tentang membangun bisnis, cari mentor yang kamu percayai, mungkin yang udah pernah menulis buku, kemudian coba kirim DM, coba tanyakan apakah mereka ada waktu untuk makan 15-30 menit aja untuk kita tanya-tanyain. Atau misalnya kita sekarang lagi bingung sama jurusan dan pengen tahu 5-10 tahun lagi karir apa yang kira-kira paling dibutuhkan. Daripada kita nanyain seseorang yang terakhir kuliahnya 30-40 tahun lalu, mungkin lebih baik bagi kita untuk nanyain senior kita yang sekarang posisinya 2-5 tahun di atas kita, karena mereka lebih tahu tantangan real kira-kira yang akan kita hadapi seperti apa daripada pandangan subjektif orang yang ada di generasi berbeda yang seringkali cara pandangnya ke isu-isu masa kini itu udah outdated dan masih stuck di masa lalu. Dan ini bukan berarti juga orang-orang terdekat dan keluarga dan orang tua nggak bisa dihormati. Justru banyak sekali kita dapat wisdom dan banyak sekali dapat perspektif baru dari berdialog dengan mereka. Tapi intinya adalah jangan kita ambil mentah-mentah. Kalau kita takut dimarahin kalau misalnya kita bilang nggak setuju, mungkin nggak harus dibilang, tapi setidaknya di dalam diri kita tahu bahwa oh ini nggak akurat, dan kita bakal membangun diri kita untuk membuat keputusan yang seterinformasi mungkin. Karena pada akhirnya keputusan-keputusan yang kita buat, mau investasi ke A atau B, mau beli rumah di kota C atau D, mau sekolah di dalam negeri atau luar negeri di universitas yang UKT-nya segini atau segitu, itu bakal jadi salah satu akselerator atau penyedot keuangan kita yang terbesar. Aku juga membagikan pembelajaranku dalam bentuk tulisan melalui newsletter yang dikirim setiap minggu lewat email. Pendaftarannya ada di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.